بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. Taqsimu asma'illahi min haitsu dilalah. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah tabaraka taala, pembagian nama-nama Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan apa yang ditunjukkan dalam nama-nama tersebut. Jadi ikhwatul kiram, ini kaidah-kaidah semua disebutkan oleh beliau sebelum masuk kita kepada pengenalan tentang nama-nama Allah satu demi satu. Ini kaidah-kaidah pendukung supaya kita paham dengan baik dan benar. Beliau sebutkan, sebenarnya ada kitab yang lebih ringan daripada ini. Ringkasan beliau, Mukhtasar Fiqhil Asma'il Husna. Tak ada muqaddimah, hanya langsung nama-nama, mulai daripada nama Allah, maknanya dzul uluhiyah, ini. Ya, tapi tak nikmat rasa saya ringkasan tersebut, karena tak ada padanya muqaddimah, maka kita tahankan di sini untuk membaca muqaddimah, meskipun sebahagian daripada istilah-istilah bahasa Arab ini lumayan sulit menerjemahkannya dengan terjemahan yang benar-benar serupa. Tapi ya, semoga Allah pahamkan kita. Inna minal qawa'idil mufidati fi babi fahmil asma'il husna annaha min haitsu dalalatiha tanqasimu ila qismain. Kaidah-kaidah yang begitu penting dipahami dalam memahami nama-nama Allah yang husna ini, bahwasanya dia dari sisi penunjukannya terbagi kepada dua bagian. Al-qismul awal, bagian pertama, ma dalla ala sifatin muta'addiyah. Ada nama-nama Allah yang dia itu menunjukkan bahwasanya sifat itu memiliki efek terhadap sesuatu. Ya. Apa itu sifat muta'addiyah? Dalam bahasa Arab, kata kerja itu dibagi dua. Ada kata kerja yang melahirkan efek terhadap yang lain, namanya fi'il muta'addi. Ya, ada kata kerja yang tidak memiliki efek kepada yang lain, hanya dirinya saja, namanya fi'il lazim. Dalam bahasa Arab, kata-kata syaribah, meminum, itu kata kerja yang membutuhkan objek, namanya fi'il muta'addi. Pasti ada sesuatu yang dia minum. Syaribtul qahwata, saya minum kopi, itu namanya fi'il muta'addi. Tapi ada kata kerja yang tak membutuhkan objek, seperti pergi. Dhahaba yadhhabu, saya pergi ke pasar. Saya pergi ke pasar. Ke pasar bukan objek, tapi keterangan tempat. Saya pergi ini tak memiliki sama sekali efek terhadap ya yang tersebut dengan objek, tak membutuhkan objek dia. Jadi ada kata kerja yang membutuhkan objek, namanya muta'addi. Ada kata kerja yang tak membutuhkan objek, namanya lazim. Dan diantara nama-nama Allah itu ada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki efek terhadap yang lain, namanya ya, inilah sebutkan oleh beliau, ya, menunjukkan sifat muta'addiyah. Seperti nama Allah As-Sami', mendengar, itu memiliki efek bahwasanya Allah mendengar apapun dibicarakan. Ya, ada nama yang hanya kembali kepada Allah, seperti sifat Al-Hayat, Allah itu hidup, tak ada kaitannya dengan efek terhadap yang lain. Mari kita baca Al-Qismul Awal. Yang pertama, ma dalla ala sifatin muta'addiyatin, nama Allah yang menunjukkan bahwa nama tersebut memiliki efek terhadap yang lain. Wal fi'lul muta'addi, adapun fi'il muta'addi dalam bahasa Arab, ma yata'adda atharuhu fa'ilahu, yang efeknya itu melampaui, bukan hanya sekedar yang melakukan, ya, wa yatajawazu il maf'ul bih, tapi efeknya itu ya melampaui kepada apa yang di luarnya, yang disebut juga objek. Walidha yuqalu lahu al-fi'lul mujawiz, disebut juga dalam bahasa Arab dengan fi'lul mujawiz, perbuatan yang melampaui kepada yang lain. Ya, wa ma kana minal asma'i kadzalik fa innahu yatadammanu thalathata.
yatadammanu thalathata umurin. Maka nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang dalamnya tercakup kandungan makna melampaui kepada yang lain, memiliki efek kepada yang lain, maka dia mencakup 3 perkara. Al-awwal thubutu dzalikal ismi lillahi azza jalla. Yang pertama, ketika ada nama tersebut kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala nama itu. Misalnya apa? Allah memiliki nama Al-Basir, yang Maha melihat. Kita katakan ya, Allah punya nama Al-Basir. Yang kedua, thubutus sifatil lati tadammanaha lillahi azza wajalla. Kita menetapkan bahwasanya sifat ini dalam nama ini, dalam nama Al-Basir ini ada sifat yang terkandung, yaitu sifat melihat. Kita pun menetapkan Allah punya nama Al-Basir, dan nama Al-Basir ini dalamnya ada kandungan makna sifat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat mendengar. Yang ketiga, thubutu hukmiha wa muqtadaha. Yang ketiga, kita imani pula bahwasanya ya di balik daripada sifat ini konsekuensi yang terlahir. Misalu dzalika, ini contohnya As-Sami'. Allah menjelaskan dia punya nama As-Sami'. Artinya apa As-Sami'? Artinya Tuhan yang Maha mendengar. Yatadammanu itsbat as-Sami' isman lillahi ta'ala, menetapkan adanya nama Allah yang bernama As-Sami'. As-Sami' itu nama Allah, itu satu. Wa itsbatus sam'i sifatan lahu, yang kedua menetapkan bahwasanya di balik kata-kata As-Sami' ini ada sifat yang terkandung, itu apa? Sifat mendengar. Allah itu mendengar, bukan tuli. Ya, Tuhan Allah mendengar dan jelas semua perkataan kita. Walaupun kita berbisik-bisik, Allah mendengar. Kalau kita berzikir kepada Allah tak perlu teriak-teriak, menjerit-jerit. Dia bukan Tuhan yang jauh, tak didengarkan, tak mendengar. Dia Maha mendengar. Ya, yasma'u najwa sirrakum, ya'lamu sirrakum wa najwakum. Dia tahu apa yang kalian sembunyikan, apa yang kalian bisik-bisikkan. Jadi ada kandungan dalamnya berupa sifat mendengar apapun juga. Subhanallah, semua kita tak mendengar semua suara. Wallahi kalau Allah mendengarkan kepada kita semua suara, mungkin tak nikmat hidup kita ini, mungkin binasa kita. Banyak suara-suara yang tak dengar. Suara rintihan orang-orang di kubur. Antum pernah lewat Tamiang, dengarkah antum suara orang-orang yang sedang diazab di Tamiang sana dari para penyembah-penyembah berhala? Tak dengar. Subhanallah, banyak suara-suara yang tak kita dengar. Suara-suara malaikat tak kita dengar, dan seterusnya. Allah mendengar suara-suara makhluk, suara-suara semut. Antum dengar enggak semut yang bersama kita ini bicara? Dengar enggak? Tak kita dengar, tapi Allah mendengar. Dan Allah pendengarkan kepada sebagian makhluk, sebagaimana Allah pendengarkan kepada Sulaiman dalam surat apa? Surat semut, surat An-Namlah. Tatkala Sulaiman dengan bala tentaranya lewat suatu tempat, suatu lembah, ketika itu Sulaiman mendengar pimpinan semut berkata, ya ayatuhan namlu, wahai bangsa semut, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian, la yahtimannakum Sulaimanu wa junudu wa hum la yash'urun. Jangan sampai Sulaiman dan bala tentaranya memijak-mijak kalian tanpa mereka ketahui, tanpa mereka sadari. Fatabassama dhahikan min qawliha. Sulaiman tersenyum. Kalau kita seperti Sulaiman mungkin tak senyum-senyum sendiri kita ini. Apa disebutkan sebut ini? Itu ada yang ngantuk tuh Ustaz, laporkan. Tapi kita tak dengar semuanya. Sulaiman tersenyum mendengar semut. Pernah Sulaiman suruh Bani Israel, ayo kita berdoa minta hujan kepada Allah SWT. Baru dia keluar nampaknya semut mengangkatkan kaki-kakinya ke atas berdoa, ya Allah, jangan gara-gara makhluk manusia yang banyak berbuat kezaliman kau haramkan kami rezekimu, hujanmu. Turunkanlah ya Allah. Kata Sulaiman, balik pulang, sudah ada yang minta selain daripada kita. Mendengar Sulaiman, Allah mendengarkan kepadanya. Subhanallah. Jadi nama Allah As-Sami bukan hanya sekedar nama, tapi di baliknya ada sifat bahwasanya Allah mendengar. Ya, subhanallah. Yang ketiga, thubutu, kata beliau, yang ketiga,
wa itsbatu hukmi dzalika wa muqtadahu. Kita wajib menetapkan konsekuensi daripada nama As-Sami' tersebut, daripada sifat mendengar apa? Dia mendengar segala sesuatu. Huwa annahu yasma'u sirra wa najwa wan najwa. Dia mendengar apa yang rahasia dan apa yang dibisik-bisikkan manusia. Dia dengar. Subhanallah. Ya. Dan ini melahirkan kepada hamba perasaan takut, mengontrol pembicaraannya, mau berdusta, kok didengar Allah, kok malu. Subhanallah. Jadi bukan sekedar nama-nama Allah kita teriak-teriakan, ya As-Sami'u Jalla Jalaluh, Al-Basiru Jalla Jalaluh. Apa Jalla 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 Jalla? Pahami maknanya, kandungannya. Bukan sekedar dilagu-lagukan pakai gendang, ya, tanpa pemahaman makna, maka tak berubah manusia. Hamba tak berubah kalau tak paham apa yang disebutkan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Semakin dalam ilmu kita tentang Allah, semakin nikmat kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semakin terasa betapa indahnya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kata beliau, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh benar-benar Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengadukan perihal suaminya kepadamu. Wa tashtaki ila Allah, dia mengadu kepada Allah. Dan inilah sebaik-baik tempat mengadu. Dia mengadu kepada Allah, meminta solusi hukum kepada Rasulullah. Banyak orang ngadunya bukan kepada Allah, ngadu ke dukun miskin, mengadu ke dukun. Subhanallah. Ya, penderitaan hidup ngadu kepada tetangga, ngadu ke orang, hidupku sulit terus, makan payah, kerjaan sulit, mengadu kepada makhluk. Yang dia kadukan Allah tabaraka taala, seolah dia katakan Allah tu tak adil kepadaku, dibuatnya aku hidupku sempit, hidup sulit. Apa Allah ini tak adil kepadaku? Itu hakikatnya. Dia mengadukan Allah kepada makhluk. Ciri-ciri orang beriman mengadu kepada Allah. Berapa banyak orang ngadu rumah tangganya hancur, rumah tangganya pecah belah. Di mana ngadunya? Facebook. Ya. Orang beriman wa tashtaki ila Allah. Perempuan itu mengadu kepada Allah, dia mengadu ke mana? Mengadu di Facebook. Subhanallah. Minta tanggapan orang, nanti ditanggapi sama laki-laki, lambat laun berselingkuh. Ya dan billah. Banyak kerusakan-kerusakan di sana. Maka orang beriman mengadu kepada Allah. Dalam perkara rumah tangga mengadulah kepada Allah. Fafirru ilallah, kembali kepada Allah. Jangan mengadu sana sini. Ya. Bukan menambah semakin dada lapang, semakin sempit dada. Ngadu ke sana kata orang, memang bodoh lah kau. Kenapa kau mau seperti itu? Semakin sempit dadanya. Subhanallah. Ngadu lagi ke sana, kan kau yang mau, bukan siapa-siapa, kan kau pilih dia. Semakin sempit dadanya. Ya, udahlah, ganti aja, banyak yang lain seperti itu. Banyak di mana-mana. Semakin sempit dada. Jangan ngadu kecuali kepada Allah Jalla wa Ala. Serahkan semua kepada Allah. Wa tashtaki ila Allah, dia mengadu kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah sungguh benar-benar mendengar perbincangan kalian berdua. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah itu benar-benar dialah Tuhan yang memiliki nama Sami', yang maha mendengar, Basir, yang maha melihat. Wa kadzalika ismuhu Ar-Rahimu, di antara nama-nama Allah Ar-Rahim yang kita selalu bilang tiap hari, Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim, kita tetapkan Ar-Rahim yatadammanu itsbat Ar-Rahimi isman lillahi ta'ala. Kita tetapkan, kita yakin Allah itu punya nama yang bernama Ar-Rahim, Tuhan yang maha penyayang. War-rahmata sifatanlah, kita pun meyakini, menetapkan bahwasanya nama Ar-Rahim bukan sekedar nama, tapi dalamnya terkandung sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa itsbata hukmi dzalika wa muqtadah, kita pun menetapkan efek daripada sifat itu sendiri, sifat rahmat tersebut, bahwasanya dengan itulah Allah merahmati seluruh makhluk. Ya.
dan dia khususkan rahmatnya, rahmat khusus kepada hamba-hambanya yang beriman. Wa huwa annahu yarhamu man yasha. Kita tetapkan bahwasanya nama Allah Ar-Rahim itu dalamnya ada sifat rahmat, dan sifat tersebut yata'adda ila ghairillah, bahwa sifat tersebut dengannya Allah rahmati siapa-siapa yang dia kehendaki. Jadi terkandung padanya tiga hal: menetapkan nama Ar-Rahim, kedua menetapkan sifat rahmat, ketiga menetapkan sifat rahmat ini memiliki efek dampak kepada makhluk yang dia kehendaki. Ini ya kembali kepada sifat Allah yang pertama daripada nama-nama Allah yang yata'adda, memiliki makna efek kepada yang lain. Wa hakadha yuqalu fi jami'il asma. Demikianlah selayaknya kita katakan pada setiap nama-nama Allah allati min hadzal naw, yang kembali kepada jenis pertama ini. Ya. Al-Ghafur diantaranya adalah nama Allah Al-Ghafur. Ini menunjukkan tiga hal. Pertama, Allah memiliki nama Al-Ghafur. Yang kedua, Allah memiliki sifat mengampuni hamba-hamba yang dikehendaki. Yang ketiga, kita yakini efeknya adalah pengampunan terhadap hamba-hamba yang diinginkan. War-Razzaq, demikian juga kita dengan nama Allah Ar-Razzaq dalamnya tiga hal. Pertama, kita yakini dia punya nama Ar-Razzaq, yang artinya dalam bahasa Indonesia pemberi rezeki. Yang kedua, kita meyakini bahwasanya rezeki itu datangnya dari dia. Ini yang kedua, menetapkan adanya sifat daripada nama Ar-Razzaq. Rezeki yang ada semua ini bukan dari kita, dari Allah SWT. Rezeki berupa kesehatan yang kita rasakan sekarang ini, subhanallah, daripada Allah, bukan dari diri kita. Hebat, kenapa kau sehat? Iyalah, bagaimana enggak sehat? Makanku benar-benar steril, semuanya herbal ku makan. Bukan itu. Dari Allah Subhanahu wa taala semuanya, kesehatan ya daripada Allah, harta, semua kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini itu semua ya di balik nama Ar-Razzaq ada sifat ar-rizqu, rezeki datang daripada Allah. Yang ketiga, kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang memiliki nama Ar-Razzaq ini membagi-bagi rezeki kepada siapa-siapa yang dia kehendaki. Efek daripada nama ini adalah rezeki yang dia bagi-bagi kepada siapa-siapa yang dia kehendaki. Sebagian dibuat kaya sekaya-kayanya, sebagian dibuat miskin semiskin-miskinnya, sebagian dibuat pertengahan, sebagian dibuat sehat sehat-sehatnya, sebagian dibuat sakit sesakit-sakitnya, sebagian dibuat pertengahan. Begitulah seterusnya dengan hikmah yang hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Subhanallah. Ya, ini semua rezeki. Ada yang diangkat menjadi nabi, ada yang dijadikan sebagai nabi palsu, subhanallah, pendusta, dan begitulah seterusnya. Di antara nama Allah lain adalah Al-Karim. Al-Karim itu nama Allah, artinya dalam bahasa kita Tuhan yang Maha Pemurah, tak bakhil. Kebalikan Al-Karim, Al-Bakhil. Tuhan kita Maha Pemurah. Subhanallah, kalaulah Tuhan bagaimana penguasa zalim, habis kita, tak sanggup bayar, semua kita dipajak. Oksigen dipajak, mati kita. Tiap pagi keluar, nih, ini pajak oksigenmu 24 jam nih gue bayar. Mati kita, tak bisa. Tak bisa kita hidup. Subhanallah, sebentar antum mancing keluar, setelah itu nah nota, ini ikan kakap berapa kau dapat, dibayar. Subhanallah. Lautan luas, tak pernah kita kasih makan ikan. Allah yang kasih makan. Tak ada, dia minta pajak. Ini mau tercekek leher kita, dicekek dengan pajak. Bergerak sedikit pajak, tangan sedikit pajak. Subhanallah. Negeri-negeri yang zalim, subhanallah. Itulah rahmat Allah. Kalau enggak udah mati kita semua. Subhanallah. Inilah tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia itu memiliki nama Karim, Al-Karim, Tuhan yang Maha Pemurah, tidak bakhil. Subhanallah. Betapa murahnya Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini miliknya. Kita klaim milik kita. Kita ini sertifikat muasah Ustaz. Ini milikku, bumi ini milikku ini. Kau dipinjamkan wahai fulan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perut bumi semua miliknya. Tak ada dia pamer-pamer kayak kita. Baru ngasih sikit
hebohnya luar biasa di Facebook. Subhanallah. Allah Al-Karim, kita yakini dia punya nama Al-Karim. Kita yakini di balik nama Al-Karim ada sifat karam, sifat mulia. Yang ketiga, kita yakini sifat mulia ini benar-benar memiliki efek yang dia berikan dengan kemuliaannya, rezeki kepada siapa-siapa yang dia kehendaki. Subhanallah. Ya, di antara lainnya adalah nama Allah Al-Basir. Tadi sudah kita bahas. Allah memiliki nama Al-Basir. Kita meyakini yang kedua bahwasanya Allah memiliki sifat melihat. Yang ketiga kita yakini memiliki efek. Apa efeknya? Apapun yang kita buat Allah melihatnya. Kemudian lagi nama Allah Al-Bari'u. Dialah Tuhan mencipta tanpa ada cacat. Ya, Al-Bari'u, Tuhan mencipta tanpa ada celah padanya. Sempurna. Subhanallah. Ya, lihatlah betapa indahnya manusia. Bandingkan dengan robot-robot yang dibuat manusia, tak akan dapat disamakan robot dengan manusia. Tengoklah suara robot jeleknya kayak mana. Suara robot sengau, suara kita indah. Subhanallah. Tengoklah bagaimana gerak robot kaku, gerak kita indah. Subhanallah. Dibuat semaksimal mungkin pun robot tak akan dapat sama dengan kita. Cabut baterainya habis, mati, tak bergerak. Subhanallah. Sempurna Allah Jalla wa'ala. Al-Bari'u, kita yakini dia punya nama Al-Bari, Abdul Bari, Tuhan yang maha sempurna mencipta tanpa ada cacat, tanpa celah. Lihatlah indahnya mata kita ini. Subhanallah. Walaupun mata keranjang tapi tetap indah. Subhanallah. Alisnya begitu indah. Dia buat mata kita ini punya katup, ya, berupa apa yang bahasa Indonesia ini? Apa ini bahasa Indonesia ini? Hah? Kelopak, jafnah, ini kelopak. Subhanallah. Tak payah-payah di setel, otomatis masuk debu tutup. Lewat akhwat tutup, buka lagi. Subhanallah. Begitu indah sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia buat hidung kita, Masya Allah. Semua indah. Yang mancung indah, yang tak mancung pun indah. Subhanallah. Yang mancung agak-agak ke dalam pun indah. Tak ada yang tak indah. Subhanallah. Semua Subhanallah sempurna. Ya, ada orang yang mengharapkan hidung mancung. Kadang-kadang mancungnya tak nampak cantik, kayak paruh elang mancungnya, bengkok-bengkok, jelek juga nampaknya. Subhanallah. Semua indah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Inilah namanya Al-Bari. Kita tetapkan dia punya nama Al-Bari. Kita tetapkan di balik nama Al-Bari ini ada sifat, itu apa? Mencipta sempurna tanpa kekurangan, tanpa ada celah padanya. Yang ketiga, kita yakini efeknya adalah makhluk ciptaannya kita lihat yang sempurna. Subhanallah, semua sempurna dengan keadaannya. Kadang-kadang kita pun heran, gajah begitu besar, ekor kecil kayak gini. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya, coba antum bayangkan jika ekor gajah itu besar, jeleknya gajah, sudahlah badan besar, ekor besar, jelek. Subhanallah, semua sempurna. Kera-kera ada yang dikasih ekor. Subhanallah. Cantik indah, ada yang tak dikasih ekor. Apa yang tak dikasih ekor? Lutung. Subhanallah. Ya, tuh lihat bagaimana bokongnya dibuat tebal bagaikan papan, sehingga standby duduk tanpa papan. Subhanallah. Semua indah, sesuai. Allahu Akbar. Ya, ini semua kita yakini dari nama Allah Al-Bari. Kemudian nama Allah lainnya adalah Al-Khaliq. Dialah Tuhan yang punya nama Al-Khaliq. Kita yakini dialah Tuhan yang punya nama Khaliq, punya sifat mencipta, yang efeknya adalah apa yang kita lihat berupa ciptaannya. Al-Musawwir, dialah Tuhan yang membentuk. Tuhan Maha Pembentuk, semua dibentuk sesuai dengan kodratnya. Ada burung-burung yang kayak burung gereja ini bentuknya. Subhanallah, ada burung begitu indah, ada burung cendrawasih, macam-macam. Subhanallah, semuanya indah. Ada yang ekornya bisa kuncup, bisa kembang, macam-macam. Ya, semuanya daripada nama Al-Musawwir. Kita yakini Allah punya nama Al-Musawwir. Kita yakin di balik nama tersebut ada sifat Allah membentuk apa-apa yang dia kehendaki sebagaimana yang dia kehendaki. Yang ketiga, kita yakini efeknya adalah apa yang kita lihat. Lihatlah semuanya sempurna, tanam-tanamannya sempurna,
hijaunya indah yang hijau, ada yang setengah-setengah hijau, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya kuning, bunga bermacam-macam, semuanya indah karena yang menciptakannya adalah Al-Bari, yang membentuknya adalah Al-Musawwir, sempurna. Allahu Akbar. Apa lagi? Al-Hafiz, Tuhan yang maha penjaga, menjaga manusia. Subhanallah. Kita yakini dia punya nama Al-Hafiz, kemudian kita yakini di balik itu Allah memiliki sifat menjaga. Subhanallah. Kadang-kadang orang hampir binasa, Allah jaga dia daripada kecelakaan, Allah jaga. Ada saja sebabnya Allah jaga manusia daripada kecelakaan, Allah hindari. Subhanallah. Allah jaga kita sejak kita dalam, subhanallah, ya, rahim ibu kita. Dipancarkan ribuan sperma, mungkin jutaan, saya pun tak tahu menghitungnya berapa. Subhanallah, dibuat begitu sulit, rahim ini tak bisa menerima sepenuhnya. Bergugur, berjatuhan, masuk 1, 2, nempel 3, kadang-kadang 4, jarang-jarang masuk, nempel ke rahim, bercampur dengan sel telur. Subhanallah, dijaga Allah dalam rahim. Subhanallah, hari demi hari bertambah, menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging. Allah jaga diri kita sebelum kita keluar ke alam dunia ini. Dhulumatun ba'duhu fawqa ba'd, ba'duha fawqa ba'din. Kegelapan demi kegelapan, dalam kegelapan perut ibu kita. Subhanallah, dijaga dalam dinding-dinding yang hanya Allah yang mengetahui bagaimana hebatnya dinding tersebut. Ibu kita beraktivitas, kita tetap terjaga. Subhanallah, dijaga Allah SWT. Tak bisa kita makan, Allah jaga supaya kita tak mati. Allah buat dari, subhanallah, dari pusar ibu kita ini ada yang menghubungkan, tali yang menghubungkan kepada yakni tubuh anak tersebut. Apa yang dimakan ibu, dari situlah dicerna, besar-besar. Dijaga semenjak kita dalam bayi. Subhanallah, tak bisa kita makan, Allah tanggung rezeki kita dalam perut ibu kita. Subhanallah, tak dikeluarkan dari perut ibu, ditutup satu pintu, diputuskan oleh suster bidan, diputuskan apa? Pusar, dibukakan 2 pintu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? 2 susu ibu kita. Satu ditutup, satu pintu rezeki, dibukakan 2 pintu rezeki. Subhanallah. Setahun, 2 tahun, ditutup 2 pintu rezeki ini, disapi, Allah bukakan 4 pintu rezeki. Ngeri pembahasan ini ya. Mau jam 6 ini. Satu rezeki berupa minuman, ya, subhanallah. Yang minuman ini dibagi menjadi 2 bagian. Minuman dari, yakni dari apa namanya, binatang-binatang ternak. Nikmat kita minum susu lembu, susu sapi, susu kambing. Satu. Yang kedua, minuman-minuman yang berasal daripada, selain daripada binatang ternak, dari air kelapa, subhanallah, berasal daripada jus apel, anggur. Tadi cuma 1 minuman susu, sekarang 2. Dari binatang, haiwani, dari nabati. Subhanallah. Makan kita dahulunya susu, sekarang 2. Dari mana? Dari nabati. Subhanallah. Sayur bayam, sayur kangkung, sayur kol, banyak sayur tak boleh bagi orang asam urat. Subhanallah. Dibukakan Allah satu lain. Apa itu? Segala macam daging-daging. Allahu Akbar. Daging-daging tersebut, ada yang daging dari daratan, subhanallah, ada daging unta, daging kambing, daging macam-macam, daging dari lautan. Allahu Akbar. 4 pintu Allah buka. Setelah dia tutup 2 pintu rezeki, dia bentangkan 4 pintu rezeki. Mati kita, tutup 4 pintu rezeki, dibukakan bagi orang-orang beriman 8 pintu rezeki di surga sana. Maka takut dengan rezeki, gak masanya. Tak masanya kita takut dengan rezeki kita. Tetap, subhanallah, Allah akan beri kepada kita rezeki selama masih hidup. Percaya enggak antum? Percaya enggak percaya? Harus percaya. Subhanallah. Dan itulah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif hafizahullah tabaraka taala al-qism ats-tsani ma dalla ala sifatin lazimah. Berkata Asy-Syaikh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah tabaraka taala ketika menjelaskan tentang kaidah-kaidah dalam memahami asma wa sifat,
ya, dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah menyebutkan bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala itu memiliki dua ya bagian. Ada nama Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalamnya sifat muta'addiyah. Kita meyakini Ahlussunnah setiap nama Allah itu dalamnya ada sifat. Inilah Ahlussunnah. Berbeda dengan Jahmiyah yang mengatakan Allah tak layak disifati, tak layak punya nama. Itu Jahmiyah. Jahmiyah ada kelompok yang dikafirkan para ulama. Mereka mengatakan Allah tak layak memiliki sifat, tak layak memiliki nama. Karena nama dan sifat itu sifat makhluk, itu ciri-ciri makhluk. Ya, ketika kita mengatakan Allah punya nama dan Allah punya sifat, dan makhluk pun punya nama, makhluk pun punya sifat, berarti Allah sama dengan makhluk. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala tak ada namanya, tak ada sifatnya. Ini orang-orang Jahmiyah. Ya. Di bawah Jahmiyah ini untuk membenarkan, meluruskan akidah Jahmiyah ini, muncullah akidah di bawahnya. Namanya akidah Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah yang mengatakan Allah itu punya nama-nama, tapi Allah tak punya sifat. Kalau andai kata Allah disifati, berarti dia sama dengan makhluk, tak ada bedanya dengan makhluk yang bersifat. Tapi Allah punya nama-nama, dan semua nama-nama Allah itu hanyalah a'lamun mahdun, hanyalah nama-nama belaka. Allah Subhanahu wa taala punya nama As-Sami, artinya ya Allah itu ya, secara bahasa kita As-Sami, Tuhan yang Maha mendengar. Kata mereka Allah Subhanahu wa taala mendengar dengan zatnya, bukan dengan pendengaran. Allah tak punya pendengaran. Ya, Al-Basir, Allah Maha melihat. Kata mereka Allah melihat bukan dengan sifat melihat, dengan penglihatannya. Allah tak punya penglihatan, tak punya sifat melihat. Allah melihat dengan zatnya. Maka mereka anggap semua nama itu Al-Sami, Al-Basir, Al-Alim, Al-Qadir, semuanya itu tak ada beda, sama semua. Sebagaimana manusia, kadang-kadang namanya si Paijon, namanya si Poniman, namanya si macam-macam, ya, tapi satu saja orangnya. Kata mereka demikian juga Allah, namanya banyak tapi semua namanya tak ada dalamnya kandungan sifat. Maka Allah melihat bukan dengan penglihatannya, tapi dengan dirinya. Mendengar pun demikian. Ya, tak layak katakan Allah mendengar dengan memiliki sifat pendengaran. Berarti konsekuensinya dia harus punya telinga, berarti dia harus ini, harus ini. Tak layak Allah disifati dengan marah, berarti dia sama dengan makhluk, memiliki sifat dendam, ingin membalas dan seterusnya. Ini ya, orang-orang apa tadi? Mu'tazilah. Tujuannya adalah untuk mengkoreksi paham Jahmiyah. Ya. Kemudian di bawah Mu'tazilah ini yang datang mengoreksi Mu'tazilah kaum Ahlul Kalam dari Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kata mereka tidak benar. Allah itu memiliki sifat-sifat, tapi juga Allah pun memiliki nama-nama. Cuma hanya tak semua nama-nama Allah itu mengandung sifat. Sebagian saja yang mengandung sifat. Mereka tetapkanlah 7 sifat. Inilah namanya akidah kullabiyah. Ini sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, selainnya ini tak layak Allah memiliki sifat demikian karena sama dengan makhluk. Nama-namanya bagaimana? Ya, kita imani Allah punya nama-nama, tapi dari nama-nama ini hanya sedikit yang ada padanya sifat. Seperti nama As-Sami, iya, kita yakini Allah punya sifat mendengar. Al-Basir, ya Allah memiliki sifat pendengaran. Kita imani. Al-Hayat, Al-Hayyu, ya Allah memiliki sifat hidup. Al-Qadir, ya Allah memiliki sifat qudrah. Tapi ketika bicara kepada sifat-sifat lainnya, contohnya apa? Sifat murka, oh enggak layak Allah punya sifat murka. Murka itu sifat makhluk, Allah enggak layak murka. Sifat rahmat, Allah enggak layak punya sifat rahmat karena kasihan. Ya. Sifat apa lagi? Sifat turun, sifat datang dan seterusnya. Enggak layak Allah memiliki sifat turun. Ya, tak layak Allah memiliki sifat datang. Inilah namanya kaum kullabiyah. Kemudian pecahan-pecahannya adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka ingin mengkoreksi tapi tetap masih bersisa. Adapun Ahlussunnah mengatakan Allah punya nama dan Allah punya sifat. Setiap sifat-sifat Allah itu yang paling layak bagi Allah Subhanahu wa taala, tak akan pernah dengan sifat makhluk, tak akan pernah sama dengan sifat makhluk. Dan setiap nama Allah terkandung dalamnya sifat. Ya. Dan nama-nama Allah itu dari sisi makna, dari sisi pembagiannya, ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalamnya sifat muta'addiyah, yaitu sifat yang dampaknya, efeknya itu ada pada makhluk. Ya, seperti sifat
Ya. Seperti sifat yakni rahmat contohnya. Allah namanya Rahim. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Rahim. Kita imani Allah namanya Rahim. Yang kedua, kita imani di balik sifat Rahim ini ada, di balik nama Rahim ini ada sifat rahmat. Yang kedua, yang ketiga, kita imani efek daripada sifat rahmat ini, Allah Subhanahu wa taala merahmati siapa-siapa yang Dia kehendaki daripada hamba-hambanya. Jadi ada 3 kandungan yang harus kita imani dalam sifat-sifat muta'addiyah ini. Ya, pertama kita imani nama tersebut contohnya adalah sifat Rahim tadi, nama Rahim. Allah Subhanahu wa taala namanya Ar-Rahim. Yang kedua, kita yakini di balik nama Rahim ini pasti ada sifat terkandung, itu sifat rahmat. Yang ketiga, kita yakini sifat rahmat tersebut berimbas, ya, berefek. Sifat tersebut Allah Subhanahu wa taala dengannya merahmati hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Ya, ini 3 hal dalam sifat muta'addiyah. Dan tadi kita sebutkan sifat Allah dibagi 2, yang terkandung dari setiap nama berupa sifat-sifat ada 2. Pertama sifat muta'addiyah, yang kedua inilah sekarang kita bahas, namanya sifatun lazimah. Sifat lazim adalah sifat, ya, yang tidak berefek kepada orang di luarnya, kepada makhluk, ya. Dalam bahasa Arab, andai kata Anda mengatakan kata-kata daraba, memukul, pasti butuh objek. Daraba Muhammadun, si Muhammad memukul, apa? Pasti ada objek dibutuhkan. Kalban, anjing. Maka kata-kata daraba ini namanya fi'il muta'addi, perbuatan yang dia itu membutuhkan objek, berimbas tentang yakni adanya objek yang menjadi sesuatu yang terkenai perbuatan tersebut, penderita. Namanya sifat, namanya perbuatan fi'il muta'addi. Ada fi'il yang namanya fi'il lazim. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak memiliki efek kepada orang lain. Ya, tak ada padanya objek, tak ada di sana penderita. Contohnya apa? Safara Muhammad. Muhammad pergi musafir. Dirinya saja yang musafir, tak ada kaitannya dengan, ya, efek daripada safarnya tersebut untuk yakni mengenai orang lain. Ya, ini namanya fi'lun lazim. Demikian juga dengan Allah Jalla wa'ala. Ada sifat-sifatnya muta'addiyah, yang mana sifat tersebut kembali kepada makhluk langsung efeknya, atharnya. Seperti sifat rahmat, ya, seperti sifat murka Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Dia memurkai, tapi nama murka tidak ada dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tak memiliki nama murka, ya. Dan sifat-sifat lain namanya sifat muta'addiyah yang kembali kepada makhluk efeknya, dan ada sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak kembali kepada makhluk efeknya, ya, tidak berdampak kecuali hanya bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Berkata beliau hafizahullah, al-qismu tsani, bagian kedua, ma dalla ala sifatil lazimah, nama-nama yang menunjukkan dalamnya ada sifat lazim. Apa itu sifat lazimah? Wa huwa ma la yata'adda atharu fa'ilahu, yaitu sifat yang tidak memiliki efek daripada yakni pelakunya kepada yang lain, wala tajawazuhu ilal maf'ul bih, ya, sifat yang tidak berdampak kepada objek sama sekali, tak ada padanya objek, ya. Walidha yuqal lahu al-fi'lu ghairul mujawiz, karena itu dalam bahasa Arab disebut ini dengan nama al-fi'lu ghairul mujawiz. Wa ma kana min al-asma'i kadzalik fa innahu tadamman amrayn, dan setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki efek, yakni dampak kepada makhluk secara langsung, ya, namanya sifat lazimah. Fa innahu tadammanu amrayn, maka kita wajib dalam hal ini meyakini dalam sifat tersebut ada 2 hal yang harus kita imani. Al-awwal, yang kedua, yang pertama adalah thubutu dzalikal ismi lillah azza wajalla. Kita wajib menetapkan adanya nama tersebut bagi Allah. Contohnya adalah nama Al-Hayyu. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Hidup. Kita imani Dia punya nama Al-Hayy, dan itu yang kita ulang-ulang setiap saat dalam ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyu, Tuhan yang Maha Hidup, Al-Hayyu. Ya, maka sifatul, kita yakini Allah punya nama Al-Hayy. Yang kedua, watsani thubutu as-sifatil lati tadammanaha lillahi azza wajalla. Kita wajib meyakini adanya sifat di balik nama ini, sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga tidak ada. Apa yang ketiga? Tidak ada efek secara langsung daripada sifatul hayati terhadap manusia, ya.
Mithalu dzalikal hayyu. Contohnya adalah sifat nama al-hayyu. Yatadammanu itsbat al-hayy isman lillahi azza wajalla. Ini mencakup penetapan adanya nama al-hayyu bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa itsbatal hayati sifatan lah. Ya, dan menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala adanya sifat hidup. Allah itu namanya Tuhan Al-Hayy yang Maha Hidup, artinya bahasa Indonesia, dan dia memiliki sifat hidup. Wa kadzalikal azim. Nama Allah adalah Al-Azim. Allah adalah Tuhan yang Maha Agung. Yatadammanu itsbatal azim ismanillah. Kita wajib menetapkan adanya nama Al-Azim bagi Allah. Karena itulah tak salah kalau kita menamakan anak kita ya Abdul Azim. Tak salah. Hamba Allah yang Maha Agung. Ya, Al-Azim nama daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Kita menetapkan Allah punya nama Al-Azim, artinya Tuhan Maha Agung. Wa itsbatal 'azamati sifatan lah, dan kita menetapkan di balik nama Al-Azim ini ada sifat keagungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Hanya dua saja. Ya. Kita tetapkan nama dan kita tetapkan sifat dan terkandung dalamnya, dan dia tidak memiliki efek langsung terhadap makhluk. وهكذا يقال في جميع الأسماء من هذا النوع التي من هذا النوع. Demikianlah kita katakan setiap nama-nama Allah lainnya yang seperti ini. Nama-nama Allah yang hanya ya terdapat dalamnya kandungan dua hal. Nama-nama yang pertama, yang kedua adalah sifat yang terdapat dalam nama tersebut yang tidak memiliki efek langsung terhadap makhluk. Di antaranya adalah Kal-Ali, Tuhan Allah Maha Tinggi. Berarti kita meyakini pertama nama Allah Al-Ali. Dia adalah Tuhan yang bernama Al-Ali. Kal-Ali, ya. Wa huwal Aliyul Azim. Maka tak salah ketika kita kasih nama anak kita Abdul Ali, hamba Tuhan yang Maha Tinggi, karena Allah memang nama-namanya adalah Al-Ali. Yang kedua, kita yakini di balik kata-kata Al-Ali ini ada sifat Al-Ulu. Dialah Tuhan yang memang Maha Tinggi dengan sebenar-benarnya. Apanya Maha Tinggi? Tiga hal. Uluwul Zat, Maha Tinggi zatnya. Dia yang paling di atas seluruh makhluknya, tak ada makhluk di atas Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua makhluk di bawah Allah dengan zatnya. Ini yang diingkari oleh Ahlul Kalam. Ini yang diingkari oleh semua tadi saya sebutkan. Diingkari oleh Jahmiyah, diingkari oleh Mu'tazilah, diingkari oleh Kullabiyah dan pecahan-pecahan di bawahnya. Kata mereka tidak layak Allah disifati dengan zat yang Maha Tinggi, berarti dia bertempat, dan segala macam omongan-omongan mereka yang menyelisihi Quran dan Sunnah dan lain-lainnya. Kita tak pernah mengatakan Allah bertempat. Allah tak layak disifati dengan memiliki tempat karena dia Maha Agung. Tak ada yang layak ya meliputi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun arsy Allah, tak ada yang dapat meliputi Allah. Dia Tuhan yang Maha Besar. Uluwul Zat, itu yang kita yakini, dan ini yang diingkari oleh semua Ahlul Kalam. Yang kedua, Uluwul Qadar. Dia Maha Tinggi kekuasaannya. Tak ada yang dapat sama sekali merubah keputusannya, ketentuannya. Apa yang dia gariskan tak ada yang bisa merubah. Namanya Uluwul Qadar. Maha Tinggi ketentuan takdirnya, tak ada yang dapat mengalahkan. Apa yang kita inginkan jika bertentangan dengan Allah tak akan terjadi. Subhanallah, bagaimana Fir'aun yang ingin membinasakan Musa, Allah tak inginkan, tak terjadi. Dia yang binasa. Yang namanya kedua ini Uluwul Qadar. Yang ketiga Uluwul Qahar. Allah Maha Tinggi, ya, apanya? Keperkasaannya tak akan ada yang dapat mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang kedua, keputusannya Maha Tinggi. Yang ketiga, keperkasaannya tak akan ada yang dapat mengalahkan dia Allah Subhanahu wa taala. La yughalab. Ya, inilah makna al-ulu, terkandung dalam tiga hal. Uluwul Zat, Uluwul Qahar, Uluwul Qadar. Dan Ahlul Kalam meyakini dua hal yang terakhir ini. Mereka katakan, ya Allah Maha Tinggi ketentuan takdirnya, dan Allah Maha Tinggi ya keputusannya. Allah itu Maha Tinggi keperkasaannya, tak dapat dikalahkan. Tapi zatnya tidak. Ini yang membedakan Ahlus Sunnah dengan Ahlul Kalam. Ahlus Sunnah mengatakan dia Maha Tinggi dengan zatnya. Ya, dari mana kau tahu Ahlus Sunnah? Daripada firman-Nya, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dialah Tuhan yang Maha Tinggi lagi Maha Perkasa di atas semua hamba-hambanya. Karena katanya kepada kita tentang malaikat-malaikatnya, yakhafuna rabbahum min fawqihim
malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, mereka semua takut kepada Allah, Tuhan di atas mereka. Karena dia yang mengatakan ta'rujul malaikatu wa ruh ilaihi, naik kepada Allah semua malaikat-malaikat dan Jibril. Karena dia yang mengatakan yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Ya, dialah yang mengatur, Allah yang mengatur semua urusan dari atas sampai ke bumi ini. Mau berapa banyak, mau berpuluh ayat kita datangkan menunjukkan dia maha tinggi dengan zatnya. Amin teman fis sama, apakah masa aman dengan Tuhan yang di langit? Ya. An yakhsafa bikumul ar, jika dia mau dia tenggelamkan bumi kalian. Siapa di langit yang maha kuasa? Malaikat? Wallahi tidak layak. Karena mereka pesuruh-pesuruh Allah. Dialah Allah Jalla wa Ala. Dan Nabi yang mengatakan irhamu man fil ard, sayangi, rahmati yang di bumi ini, manusia-manusia di bumi ini. Yarhamukum man fis sama, akan merahmati kalian. Siapa yang di langit? Siapa yang di langit? Allah. Dan kata-kata fis sama bukan di dalam langit, tapi di atas, karena Allah tak dapat dilingkup oleh makhluk yang begitu kecil dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam bahasa Arab fi bisa bermakna ala. Contohnya Allah mengatakan famshu fi manakibiha, jalanlah di atas muka bumi. Fi di sini bukan dalam bumi kita berjalan, tapi di atasnya. Bagaimana perkataan Fir'aun kepada tukang sihir, la usallibannakum fi judhu'in nakhli, aku akan salib kalian fi judhu'in nakhli, bukan dalam pohon-pohon kurma, tapi di atas pohon kurma. Naam. Jadi ikhwatil kiram rahimakumullah, nama Al-Ali ini kita yakini Allah punya nama Al-Ali. Yang kedua kita yakini Allah memiliki sifat maha tinggi. Dan ini tidak punya efek kepada manusia, kepada makhluk secara langsung. Namanya apa tadi? Sifat lazimah. Apalagi diantaranya wal awwal wal akhiru, dialah Tuhan yang pertama, tak ada apapun sebelumnya. Wal akhiru, Tuhan yang akhir, tak ada apapun yang setelahnya. Wal zahir, Tuhan yang maha tinggi, tak ada apapun yang di atasnya. Wal batinu, Tuhan yang maha dekat, tak ada lebih dekat daripadanya. Wal ahadu, Tuhan yang satu, tak ada berbilang. Wal qawiyyu, dialah Tuhan yang maha kuat. Wal matin, maknanya dekat. Al qawiyyul matin, Tuhan yang maha kuat lagi perkasa. Semua nama-nama ini la yata'adda ilal makhluk. Semua nama-nama ini tidak ada efek secara langsung kepada makhluk, sebagaimana sifat rahmat yang dengannya Allah merahmati hamba-hambanya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Ibn Qayyim rahimahullah fi siyaqi taqririhi li hadhihi al-qaidah, ketika dia menetapkan kaidah ini dalam redaksi perkataannya, al-ismu idza utliqa alaihi jaza an yushtaqqa minhu al-masdaru wal fi'lu. Nama jika disebutkan secara mutlak dapat diambil daripadanya masdar dan fi'il. Ya, idza utliqa alaihi jaza an yushtaqqa minhu al-masdaru wal fi'lu, fayukhbaru bihi anhu fi'lan wa masdaran, maka dari nama ini dapat diambil fi'il dan masdar. Tentu antum sedikit puyeng, apa ini masdar? Dalam bahasa Arab, asal usul semua nama-nama itu namanya masdar. Fi'il itu pun terambil daripada masdar. Ya. Dalam ilmu saraf ada namanya tasrif, perubahan-perubahan ya kata-kata. Semua kata-kata tersebut dengan akar-akarnya terambil daripada satu induk namanya masdar. Dan setiap isim itu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jika disebutkan ya biasanya dia dapat diambil daripadanya dua hal. Dapat diambil daripadanya masdar dan dapat diambil daripadanya fi'il. Ya. Fayukhbaru bihi anhu fi'lan wa masdaran, maka dapat diberitakan dari nama ini dalamnya ada kandungan fi'il dan kandungan masdar. Nahwu contohnya adalah as-sami'. As-sami' artinya adalah Tuhan yang maha mendengar. Ya, as-sami' yang maha mendengar. Ya, ini nama. Terkandung dalamnya masdar itu apa? Sam'un, Allah punya sifat mendengar, pendengaran. Namanya masdar. Dan terkandung dalamnya
fi'il perbuatan Allah mendengar. Kata-kata as-sami itu isim. Dari kata-kata as-sami ini terkandung dalamnya dua hal, fi'il. Bahwasanya Allah mendengarkan apa yang kita katakan sekarang. Ya. Apapun yang kita katakan Allah mendengar, namanya fi'il dalam bahasa Arab. Perbuatan mendengar ini namanya fi'il. Ya, namanya fi'il. Terkandung dalamnya fi'il dan terkandung dalamnya masdar. Apa itu? Allah mendengar dengan pendengarannya. Pendengaran inilah namanya masdar. Mendengar itu kata kerja. Pendengaran Allah namanya masdar. Dari nama Tuhan yang Maha mendengar terkandung dua hal. Terkandung fi'il yaitu Allah memiliki sifat mendengar. Yang kedua terkandung masdar itu Allah apa? Mendengar dengan pendengarannya, namanya masdar. Paham antum? Puyeng sedikit. Ya. Tambahkan lagi. Al-Basir. Al-Basir itu nama yang artinya Tuhan yang Maha melihat. Dari kata-kata Al-Basir ini terkandung dua hal. Fi'il pertama. Perbuatan Allah. Apa perbuatan Allah? Di antara perbuatan Allah, Allah senantiasa melihat. Apapun yang kita buat, Allah lihat. Alladzi yaraka hina taqum. Dialah Tuhan yang melihatmu ketika engkau berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin. Dia melihatmu ketika engkau sedang sujud. Dalamnya terkandung pertama fi'il perbuatan. Di antara perbuatan Allah adalah melihat. Yang kedua, terkandung dalamnya masdar apa? Penglihatan. Allah Subhanahu wa taala memiliki perbuatan di antara perbuatannya melihat, dan dia melihat dengan penglihatan. Penglihatan itu namanya masdar. Paham? Ya Allah, capek saya bolak-balik. Subhanallah. Al-Qadir, di antara nama Allah Al-Qadir, itu nama dalamnya terkandung dua hal. Kata Muqayyim, pasti ada dua hal. Pertama fi'il. Itu apa? Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak sekali perbuatan. Di antara perbuatan Allah, dia berkuasa menentukan apapun juga. Namanya Al-Qadir. Memiliki sifat, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa taala menentukan segala sesuatu dengan kekuasaannya. Yang ketiga, kita yakini bahwasanya Allah menentukan sesuatu itu ya dengan ketentuan takdirnya. Ketentuan ini namanya masdar. Paham ya? Ketawa-ketawa antum lihat ana. Subhanallah. Ana terenyuh lihat antum. Kalau andai kata antum belajar sorab, enggak penting saya menjelaskan untuk antum ini. Karena antum enggak belajar sorab, agak-agak sarap sedikit rasanya. Subhanallah. Kok Syekh Ibrahim ketawa aja dia. Oh, saya diterangkan pahamnya ke Ustaz ini. Capek aku belajar di Purba dulu nih. Subhanallah. Itu nama Allah, dalamnya ada dua hal, ada fi'il, ada masdar. Kita lanjutkan. Nahwu as-sami' al-basir al-qadir yutlaqu alaihi minhu as-sam'u wal basar wal qudrah. Terlahirlah daripada nama-nama ini masdar as-sam'u, yaitu pendengaran, al-basar penglihatan, al-qudrah kekuasaan. Wa yukhbaru anhu bil af'al min dzalik, dan juga dari nama tersebut dapat informasikan adanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya? Di antaranya firman Allah, qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh benar-benar Allah telah mendengar perkataan perempuan yang mengadukan suaminya kepadamu. Berarti kata-kata telah mendengar ini apa? Perbuatan. Tadi namanya apa? Maha mendengar, as-sami. Perbuatannya apa? Dia mendengar apapun yang telah kita katakan. Subhanallah. Kemudian dari sifat qudrah, faqadarna fa ni'mal qadirun. Kamilah yang menentukan, kamilah sebaik-baik penentu. Maka menentukan ini perbuatan Allah Subhanahu wa taala, fi'il. Ya. Hadza in kana al-fi'lu muta'addiyan. Ini apabila fi'ilnya itu fi'il yang muta'addi. Fa in kana laziman, andai kata fi'ilnya hanyalah fi'il lazim, yukhbaru anhu bih. Ya. Hanya satu saja yang dapat ya diambil daripadanya, yukhbaru anhu bih, hanya kata dapat informasikan, kita beritakan. Ya. Nahwu al-hayy. Ya, contohnya adalah nama Allah Subhanahu wa taala
Dialah Tuhan yang maha hidup, Al-Hayyu. Ya, hanya kita dapat beritakan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha hidup. Terambil daripadanya masdar belaka. Apa? Dia punya sifat namanya kehidupan, Allah itu hidup. Tidak terambil daripadanya fi'il. Itu yang harus digarisbawahi. Bal yutlaqu alaihi ismul masdar dunal fi'il fala yuqalu hayya. Tidak pernah kita katakan hayyallah. Hayyallah. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu hidup. Maksudnya apa? Kata-kata kerja hidup itu tak butuh. Kita cukup mengatakan Allah maha hidup. Terkandung dalam langsung sifat hidup. Berbeda dengan as-sami. Di sana ada sifat sami, Allah mendengar. Al-basir, di sana ada fi'il basar, Allah melihat. Begitulah seterusnya. Adapun al-hayyu yang ada dalamnya adalah masdar al-hayat. Tanpa ada kita katakan tentang Allah SWT bahwasanya di antara perbuatan Allah adalah Allah itu ya hayya hidup, tidak kita sebutkan dengannya. Tak perlu disebutkan dengannya. Ya, ini apabila sifatnya lazim. Wa min al-qawaid al-mufidah fi fiqh al-asma'il husna, dan di antara kaidah-kaidah yang dapat kita pahami dengannya nama-nama Allah yang maha sempurna, annal isma min asma'in subhanahu lahu thalathu dilalat, bahwa setiap nama daripada nama-nama Allah itu terkandung dalamnya 3 penunjukan, namanya dilalat. 3 penunjukan, menunjukkan ya padanya ada 3 perkara. Yang pertama adalah dilalatun 'ala dzati was sifati bil mutabaqah. Nama yang menunjukkan zat dan sifat bil mutabaqah, ya secara utuh. Nanti dengan contoh-contoh insyaallah, semoga Allah memudahkan kita memahaminya. Ya. Namanya pertama dilalatul mutabaqah. Ya. yakni nama yang terkandung dalamnya ya secara utuh tentang apa yang dinamakan dengannya, disebut dengan nama dilalatul mutabaqah. Yang kedua, wa dilalatu ala ahadihima bitadammun. Yang disebut yang kedua adalah dilalatut tadammun. Ya, kita bagi dulu kepada 3. Nanti kita akan rinci. Pertama, dilalatul mutabaqah. Al-mutabaqah secara bahasa maknanya adalah kesesuaian. Ya, secara bahasa. Yang kedua, dilalatut tadammun. At-tadammun dalam bahasa Arab secara bahasa Indonesia diartikan adalah at-tadammun, bagian yang terkandung dalam sesuatu. Tadammun. Ya. Yang ketiga adalah dilalatun ala sifatil ukhra bil luzum, atau disebut juga dengan nama dilalatul luzum. Penunjukan yang dalam penunjukan tersebut ada konsekuensi yang di luar daripada apa yang tersurat dengannya, insyaallah dengan contoh-contoh insyaallah akan menjadi mudah. Ya. Kasmil hayy, ini contohnya. Nama Allah Al-Hayyu. Apa arti Al-Hayyu? Apa artinya? Maha hidup. Fa innahu dalun 'ala dzati wa 'ala sifatil hayati bil mutabaqah. Maka kata-kata Al-Hayyu ini menunjukkan 2 hal, menunjukkan zat dan sifat. Adanya zat, dan zat ini sifatnya adalah maha hidup. Ya. Maka menunjukkan adanya zat dan adanya sifat hidup ini namanya dalalatul mutabaqah. Ya. Wa dalun 'ala dzati wahdaha wa 'ala sifatil hayati wahdaha bitadammun. Ya. Jadi yang pertama, kalau kita katakan Al-Hayyu, di antara nama Allah adalah Al-Hayyu, Tuhan Allah, dialah Tuhan yang maha hidup. Dalamnya terkandung dalun 'ala dzat, menunjukkan tentang zat. Wa 'ala sifatil hayat, yang mana zat ini dalamnya terkandung sifat yaitu hidup. Ya. Bil mutabaqah disebut dengan nama dilalatul mutabaqah. Wa dalun 'ala dzati wahdaha.
wa ala sifatil hayati wahdaha fi tadammun. Walaupun kita akan pecah nanti dua hal ini, ya, bahwasanya dalam kata-kata al-hayyu ini ada zat nih, ada sifat. Dua hal. Ya, ketika kita satukan dia namanya dalalatul mutabaqah. Paham? Ketika kita pisahkan dia, zat tersendiri, sifat tersendiri, namanya dalalatu at-tadammun. Dalam zat ini ada sifat namanya al-hayat. Kenapa kita buat ini? Wallahi ini gara-gara orang Mu'tazilah. Kalau enggak pening kita. Karena mereka kelak yang akan membuat bingung. Subhanallah manusia. Apakah adzatu ainu sifat atau bukan ainu sifat? Pembahasan yang Allah membuat orang jadi pening dengannya. Terkadang terpaksa Ahlussunnah mengikuti gaya mereka untuk menyingkap syubhat-syubhat mereka. Kalau enggak perlu kita pelajari ini semua. Yang kita tahu Allah Tuhan Maha Hidup, dah selesai. Dan dia ya memiliki sifat hidup. Ya, wadalun 'ala dzati wahdaha wa 'ala sifatil hayati wahdaha bit tadammun. Yang kedua. Yang ketiga, wadalun 'alal qudrah was sam'i wal basar wal ilmi wa ghairuha minas sifati bil luzum. Yang ketiga tadi apa namanya? Dalalatul luzum. Dalam nama Allah Al-Hayy, Tuhan yang Maha Hidup, terkandung banyak sifat-sifat, ya, yang hidup tersebut Tuhan Maha Hidup dengan kehidupan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah Tabaraka taala Maha berkuasa menentukan apapun juga. Yang mati tak akan bisa menentukan. Dengan sifat hidup tersebut, dia senantiasa mendengar makhluknya. Yang mati tak akan mungkin mendengar. Dengan nama Al-Hayyu, Tuhan yang Maha Hidup, dan sifat hidup tersebut, Allah SWT dapat melihat. Yang mati tak dapat melihat. Wa ghairiha minas sifat bil luzum. Dan sifat-sifat lainnya yang disebut dengan nama dilalatul luzum. Subhanallah. Ya. Jadi dilalatul luzum ini adalah sifat-sifat di luar daripada apa yang tersurat. Tadi yang tersurat hanya satu nama saja. Nama apa? Al-Hayy, Tuhan yang Maha Hidup. Dan kata-kata Al-Hayyu ini menunjukkan adanya zat dan sifat. Yang namanya dalalatul mutabaqah. Menunjukkan zat dan sifat. Dan masing-masing ini berbeda. Zat berbeda, sifat berbeda. Namanya dalalatul at-tadammun. Dan dari nama Al-Hayyu ini terlahir banyak hal-hal lain yang di luar daripada apa yang tersurat. Seperti qudrah, iradah, sama, basar. Maka Tuhan yang Maha Hidup itu, ya, tak akan mungkin dapat melakukan apapun juga daripada yakni sifat-sifat yang begitu banyak, menurunkan kebaikan, menurunkan rahmatnya, menyebarkan rahmatnya, mendengar, melihat, semua tak akan dapat dilakukan oleh zat yang mati. Paham? Subhanallah. Maka ini namanya dalalatu al-luzum. Saya buat contoh ya Allah mudahkan memahaminya. Manusia dalam bentuk manusia. Ya. Saya beri contoh, nama saya Ahmad Ridwan. Nama saya Ahmad Ridwan. Tapi ini nama. Ya. Dan ada zat, ini zat saya. Udah? Apakah nama itu zat saya? Bukan. Nama ya nama. Mana zat saya? Ini orangnya. Apa namanya? Ahmad Ridwan. Subhanallah. Ya. Jadi ketika berkumpul pada saya, ini zatnya, ini namanya. Ini namanya dalalatul mutabaqah. Paham? Ketika dipisahkan, zat ya zat itu zat dia. Zat dia bisa sakit, namanya enggak bisa sakit. Ini zatnya. Ya kan? Ini namanya. Ketika dipisahkan, ini zat ya zat, nama ya nama. Enggak sama nama dengan zat. Zat dengan nama enggak sama. Zatnya ini namanya Ahmad Ridwan. Namanya bisa tuliskan dibuang di mana-mana, zatnya enggak bisa dibuang. Maka pembahasan masing-masing ini nama, ini zat, namanya dalalatu at-tadammun. Kemudian dalalatul luzum, di balik nama Ahmad Ridwan dan zat ini banyak terlahir sifat apa? Suka mancing. Suka naik sepeda. Ya. Suka traveling. Ini dalalatul luzum. Ya, yang terkandung dalam tadi hal tadi. Subhanallah. Paham kira-kira?
Jelas? Udah jelas? Kok enggak pulang kita ini? Subhanallah. Ya, demikian juga semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan kita tafadhal. Wa dalalatul mutabaqah hiya dalalatul lafzi ala kamili ma'na. Dalalatul mutabaqah adalah yang menunjukkan arti lafaz tersebut secara utuh. Ya, wa dalalatul tadammun hiya dalalatul lafzi ala ba'di ma'na. Dalalatul tadammun adalah yang menunjukkan sebagian daripada maknanya, tak secara utuh. Nama-nama zat-zat enggak akan dapat disama-samakan. Ini untuk bantah Mu'tazilah, tapi enggak saya jelaskan sekarang. Kalau saya jelaskan nanti muntah kita. Ya, untuk membantah Mu'tazilah. Yang ketiga adalah dalalatul luzum, hiya dalalatul lafzi ala amrin kharijin ma'nahu. Yang ketiga adalah dalalah menunjukkan konsekuensi yang telah daripada sifat ini. Subhanallah, ya. Sebenarnya ini semua menjadi rumit gara-gara ahlul kalam. Kalau enggak tak ada seperti gini kita pening-pening dibuatnya. Ya, karena ada bantahan-bantahan kepada orang Mu'tazilah yang mereka itu mengatakan kalau andai kata zat itu berbeda dengan sifat. Karena tadi kita katakan zat bukan sifat, beda. Zat sifat-sifat. Kata mereka kalau andai kata zat itu berbeda dengan sifat, kalau kamu katakan Allah itu zatnya kekal, dan kau katakan juga sifat-sifat Allah kekal, banyak kali yang kekal, berarti kau telah musyrik. Di situ sebenarnya maunya. Kalau kau katakan berbeda zat dengan sifat, maka sama dengan akan banyak yang kekal, karena kita semua sepakat Allah itu zatnya maha kekal. Kalau kau katakan sifat-sifat yang banyak ini juga kekal, berarti banyak kali yang kekal. Kata mereka, ta'addudul qudama. Enggak benar ini. Karena itulah tak layak disifati. Hanya dia zatnya saja yang ada yang kekal. Ini paham Mu'tazilah. Padahal kita mengatakan meskipun banyak zat nama, meskipun sifat-sifat itu banyak, tapi dia menyatu dalam satu zat. Dan kekalnya sifat-sifat ini karena kekalnya zat. Kalau andai kata zatnya tak kekal pula sifat-sifatnya. Karena zat Allah itu kekal, maka semua sifat yang terkandung dalam zat Allah ini kekal juga. Dan tidak akan ada sifat di luar zat. Saya ini namanya Ahmad Ridwan. Saya punya sifat marah. Apakah sifat marah saya di jalan sana, saya di sini? Tak akan mungkin. Dia bersatu dengan saya.